Ada banyak keluhan, terutama bagi yang sudah lama gagal bayar di pinjol, baik di Akulaku, EasyCash, di Ada Kami, di Tunaiku, di Finplus, bahkan di kartu kredit, bahkan di pendanaan modal nasional misalnya. Dia tiba-tiba sudah hampir setahun tidak pernah dihubungi, tiba-tiba ada yang ngontak, padahal 1 tahun. Ada juga yang sudah hampir 4 bulan udah ditelepon lagi, padahal lebih dari 3 bulan. Ada yang bahkan sudah lebih dari 120 hari, 6 bulan, tiba-tiba ada yang WA. Nah, kira-kira respon kita yang gagal bayar dan belum punya uang sama sekali untuk melakukan pengajuan negosiasi bayar pokoknya aja, kira-kira apakah itu dicuekin atau didiemin? Kalau dicuekin, apakah dia akan benar-benar ada pihak ketiga datang ke rumah atau tidak? Terus kalau misalnya nanti direspon, apakah nanti bakal saya dijadikan prioritas ulang? Nah, ini sebetulnya persoalan mudah ya, tidak jauh berbeda dengan ketika awal-awal kalian gagal bayar saat mental kalian belum kebentuk ya. Jadi begini solusinya. Secara pekerjaan sistem ya, ini tidak jauh berbeda dengan apa yang saya alami ketika saya bekerja di sebuah perusahaan perbankan ya. Jadi saya ingin bercerita sedikit mengapa orang-orang yang sudah gagal bayar itu masih harus kita samperin dan harus di follow up ulang dan harus lagi ulang. Begini, jadi ketika saya itu bekerja, awal masuk itu setelah saya melalui proses pelatihan dan segala macam, di hari bekerjaan itu saya tidak langsung bekerja, saya kemudian diberikan yang namanya daftar outstanding para peminjam yang lancar maupun yang lagi mau jatuh tempo dan yang akan jatuh tempo dan yang udah gagal bayar lama itu saya dipisah-pisah lagi. Yang ini macet, bahasanya waktu itu bukan gagal bayar tapi macet. Ini macet sudah lebih dari 60 hari, ini masuk ke debt collector. Mas itu gitu, ditunjuklah. Tapi kamu juga punya pertanggungjawaban sebelum yang ini jatuh ke dia, kamu harus memproteskan untuk penagihan. Kira-kira begitulah bos ngomong. Jadi setelah lebaran itu memang ya, perekrutan penagihan itu sudah jauh sebelum lebaran itu sudah dilakukan. Nah, kemudian di hari setelah lebaran pekerjaan dimulai, maka banyaklah masuk karyawan-karyawan baru yang kemudian menggantikan karyawan-karyawan yang sudah keluar di pekerjaan sebelumnya. Jadi misalnya nih, di Akulaku untuk yang menagih di 200 nasabah aplikasi Akulaku yang macet segini. Terus keluar si orang ini karena nggak mampu, catatannya begini. Maka ketika ada yang baru masuk, maka itu diulang lagi dari awal. Jadi dari 1 sampai 200 itu akan dihubungi lagi. Nah, saat dihubungi lagi, dia akan memilih-milih dari sisi nominal. Nominal paling tinggi siapa? Kemudian dari sisi jarak yang paling dekat siapa? Terus dari sisi responsifnya, siapa yang udah merespon? Dari sisi identitasnya, siapa yang paling lengkap? Katakanlah, dicek Facebooknya muncul apa enggak, dicek Instagramnya muncul apa enggak, dicek TikToknya, dicek WA-nya, dicek nomor-nomor konternya semua gitu. Jadi tidak heran kalau kemudian sudah gagal bayar lama ditagih lagi, itu gara-gara sudah ada karyawan baru di bidang penagihan yang baru masuk kantor dan dia harus mengecek semua data kalian. Jadi data kamu yang udah lolos di karyawan sebelumnya, maka masuk lagi di karyawan yang baru kayak gitu. Itu akan terus berulang dan terus berulang sampai mereka ya selesai pekerjaan, sampai kalau perusahaan bangkrut ya sudah selesai gitu. Tapi kalau sudah belum bangkrut ataupun bangkrut karena ini konteksnya adalah uang, bagaimana caranya mereka nagih bisa selesai seperti itu. Terus Bang, kalau misalnya yang benar-benar nggak ditagih sama sekali, bisa jadi yang nggak ditagih sama sekali itu secara mitigatif di cover asuransi, tapi itu bukan berarti kalian lunas, enggak. Maksudnya cover asuransi itu kerugian yang ditanggung oleh pihak kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman ya, itu
udah tercover sekian persen, ya kan, sekian persen, nggak mungkin 100%, sehingga kerugiannya sedikit. Nah, tapi kalau untung-untung kemudian bisa ditagih, maka bonusnya masuk ke pihak penagihan. Jadi kenapa pihak ketiga itu bonusnya besar ya? Ini pertanyaan yang menarik. Kenapa kok pihak ketiga itu dalam penagihan baik leasing bonusnya besar? Karena mereka udah punya terdaftar di perusahaan asuransi yang memang udah dikehendaki oleh FPI. Jadi sehingga ketika mereka sudah apa ya istilahnya Ayah, mau cuci tangan. cuci tangan. Iya. Kalau cuci tangan sendiri bisa apa enggak? Bisa. Kan adik pinter. Iya. Oke sana. Ya, yang di keran yang kecil ya. Iya. Oke. Wah, adik pinter. Ayah lanjut video dulu ya. Iya. Oke adik, gitu. Jadi kenapa besar? Karena apa ya? Sudah tercover dari asuransi, meskipun juga harus bayar premi ya tentu. Pihak ketiga itu kan istilahnya cesi ya. Dia beli utang. Beli utang bagaimana? Kemudian beli utang ini kalau ada jaminan tuh beli utangnya. Nah itu bagaimana mereka akan mencoba melakukan penagihan sekencang mungkin untuk bisa ditarik lagi. Tapi kalau pinjol itu istilahnya dibeli, dicesikan tuh bukan karena nggak ada jaminan, tapi karena ada asuransi itu sendiri. Jadi asuransi itu yang akan mengcover. Tapi apakah semua bisa diasuransikan? Bisa, tapi ada syarat-syaratnya. Udah. Tes dulu. Nah, nonton TV YouTube lagi. Iya. Nah, syaratnya apa aja? Misalnya, proses galbainya seperti apa? Kan kadang ada yang memang baru pinjam sudah galbay, ya itu nggak masuk. Terutama bagi orang-orang baik yang dulu angsurannya lancar, limitnya sampai tinggi, kemudian dia udah nggak bisa bayar lagi, ya itu otomatis bisa masuk asuransi seperti itu. Paham ya maksud saya? Apakah pernyataan saya ini benar? Silakan Anda uji sendiri dan tanya. Karena memang persoalan asuransi ini persoalan yang tidak bisa didiskusikan karena itu hubungannya dengan moral hazard nanti. Ya, ketika orang tahu bahwa pinjol semua diasuransikan seperti dikampanyekan oleh meskipun serampangan juga ya si salah satu konten kreator itu, gak usah bayar, udah asuransi, udah asuransi. Wah, itu tidak mendidik bagi saya itu. Nah, akhirnya apa? Itu jadi moral hazard. Gitu. Moral hazard dalam artian dia justru akan membuat orang tuh berbuat jahat, mengambil uang pinjaman memang udah sengaja nggak mau bayar. Beda dengan channel ilmu yang saya bangun. Saya tidak sombong, enggak. Saya memang murni ingin menebarkan kebaikan buat kalian supaya kalian bisa memprioritaskan jalan mana yang benar kayak gitu. Karena udah kejebak di hutang yang tidak kunjung putus, udah berhenti dulu, jangan utang lagi gitu, tapi prioritaskan pekerjaannya, prioritaskan bagaimana kamu bisa menghasilkan uang lagi gitu. Selama kamu masih punya tangan, kamu punya akal, punya mata, jangan menyerah, jangan kemudian menuduh ini diriku sudah nggak mungkin bisa bekerja, saya sudah umurnya sekian, saya sudah kena tipu dulu nih. Nah itu kamu sudah membatasi dirimu sendiri seperti itu. Bisa kalau kita usaha. Dulu. Adik baik ya, duduk. Seperti itu ya. Jadi buat kalian nggak usah kaget kalau ditagih lagi setelah gagal bayar lama. Saran saya ini terakhir buat kalian yang masih nonton video saya, tetap cuekin dulu. Tetap seperti semula kamu gagal bayar. Itu saja, terima kasih dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kalian. Minal aidin wal faizin, masih ada Syawal ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.